Halo, buat kalian yang punya usaha online, kalian lebih suka dibilang pembisnis online atau penjual online? Nah, kalian tahu nggak sih bedanya pembisnis online dengan penjual online? Yuk simak terus videonya jika kalian pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang masih setia banget buat lihat channel YouTube Nurvita Mareta, saya ucapkan terima kasih. Dan saya memang di sini masih pendatang baru. Saya seorang ibu rumah tangga yang sangat tertarik banget dengan namanya digital marketing. Ya, secara umur nih masih umur 27 tahun, termasuk masih anak milenial lah, emak-emak milenial. Jadi buat para emak-emak di sana yang punya bisnis online ataupun punya jualan online, jangan berkecil hati. Kalian juga harus bisa ngikutin perkembangan zaman sekarang seperti apa. Cara berjualan online yang lebih membuat laris itu caranya seperti apa. Nah, jadi harus tetap belajar, upgrade skill terus biar tidak ketinggalan zaman. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang apa perbedaan dari pembisnis online sama penjual atau pedagang online. Banyak orang di sana, di luaran sana berpikir itu adalah kata-kata yang sama gitu, sama-sama memang berjualannya lewat online, sama-sama melalui internet, tapi itu adalah kesatuan yang sangat berbeda sekali. Oke, sekarang saya ingin memberi info aja ya. Jadi saya ya juga tidak begitu banyak ilmu, tapi saya berusaha untuk selalu upgrade skill terus, banyak belajar terus dan terus agar bisa memberikan informasi, bisa sharing-sharing aja juga sama teman-teman atau emak-emak yang ada di luar semuanya yang punya usaha tapi bingung cara jualinnya kayak gimana ya biar lebih laris, lebih laku di pasaran seperti apa. Nah, untuk saat ini di tahun 2020 memang semua udah zamannya ya, jualan kita harus melalui online. Entah itu melalui sosial media Facebook, Instagram, ataupun melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Nah, jadi kalau kita lihat dulu aja ya, ini saya ingin mencoba membuka pikiran untuk teman-teman di luar sana yang masih kolot, mungkin ada saudara atau bagaimana ya, atau rekan yang masih kolot, tetap berjualannya melalui toko offline gitu. Jadi kita ulik dulu aja ya untuk keuntungan berjualan online, karena satu memang zamannya sudah sangat digital sekali, semua serba instan, serba cepat. Nah, ini memang kita harus mengikuti zaman jika memiliki sebuah usaha atau bisnis. Terus untuk yang kedua, kita biasanya dulu saat mencari sesuatu pasti kita langsung carinya ke mall gitu ya. Jadi carinya langsung ke swalayan atau tempat-tempat yang memang seperti kita mau beli kamera atau mau beli HP, zaman dulu kita kan pasti langsung ke counter atau kita cari di mall-mall besar kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk sekarang karena kita cari yang lebih cepat, kita pasti langsung ketik aja di apa ya, di Google atau di Shopee atau di marketplace mana kita mau cari HP apa, tinggal ketik aja gitu, sesimpel itu sekarang ya. Nah, dan dengan begini gaya hidup, perilaku manusia mulai berubah ya. Dari yang kita biasanya beli ke toko offline, kita sekarang tinggal beli di toko online kayak gitu. Dan itu yang membuat juga kenapa toko-toko offline itu juga banyak tutup. Ya mungkin nggak tutup, tapi dia mungkin upgrade scale menjadi toko offline juga. Di sisi lain itu juga lebih baik dan juga lebih bagus gitu ya. Nah, yang susahnya ini orang yang tidak mau membuka mindsetnya untuk mengubah jadi berjualan online. Nah, kita
padahal berjualan, lokasi saya nih sekarang lagi di Jember ya, Jember, Jawa Timur. Tidak bisa dipungkiri juga konsumen-konsumen saya juga dari luar pulau, jadi dari Kalimantan atau mungkin, jadi jangkauannya itu sungguh luas, jangkauannya sungguh lebar kalau kita jualan melalui online begitu ya. Dan juga kadang kita bisa membandingkan harga dan kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah kayak gitu. Saya sendiri kan bisnisnya, salah satu bisnis saya juga bisnis jualan baju anak gitu ya. Biasanya kan kalau zaman dulu nih, orang-orang kan pasti istilah kata kulak ya, kayak mengambil barang yang lebih murah tapi selisihnya sebenarnya sedikit untuk keuntungannya, mengambil ke yang sesama daerah Jember waktu itu. Jadi Jember itu adalah kota yang kecil, jadi ngambilnya pasti Jember. Padahal kalau untuk sekarang nih, saya sudah lebih memilih mengambil barang ke seperti apa ya, produsen pakaiannya sendiri, lebih ke arah ke Bandung atau ke arah Jakarta seperti itu. Jadi saya bisa dapat harga yang lebih miring. Nah, jadi saya bisa jual kembali di sini karena saya di sana mendapatkan harga grosir ya, karena langsung ke penjahit, ke konveksi seperti itu. Nah, itu yang mengubah pola pikir dan perilaku manusia saat ini di zaman dan era yang milenial seperti ini. Nah, dan lagi untuk promosi toko offline pada zaman dulu, itu pasti mereka menggunakan media seperti brosur, seperti umbul-umbul, masang baliho kayak gitu ya. Meskipun sampai sekarang tetap masih ada yang menggunakan jasa seperti itu, tapi alangkah baiknya seperti kita yang mungkin masih minim modal, itu kita lebih dimudahkan promosi melalui akun-akun sosial media. Nah, jadi itu pasti satu, lebih budget, costnya lebih murah, kita bisa menekan harga penjualan, maksudnya bisa menekan harga untuk modal ya, modal untuk promosi seperti itu. Nah, dan kita tidak perlu menyewa tempat pastinya, karena juga banyak di luaran sana yang memiliki bisnis online yang besar. Itu mereka tidak memiliki tempat, hanya ruang kerja kecil atau rumahnya sendiri itu dibuat kantornya, tapi dia bisa sampai menjangkau yang sangat jauh kayak gitu. Dan catatan penting buat kalian, apapun bisnis kalian, apapun produk yang kalian hasilkan, yang kalian ciptakan, kalian harus cepat-cepat dan segera berpindah dari yang offline menuju yang ke online. Kalau kalian tetap kolot dengan pemikiran membuka toko offline, maka ya siap-siap aja kalian tidak bisa berkembang dan usaha kalian akan stuck dan bahkan bisa lebih pailit atau bangkrut semuanya. Dulu sebelum saya mempelajari juga saya berpikirnya internet marketing, digital marketing, atau bisnis online, penjualan online itu adalah hal yang sama-sama. Pokoknya intinya kita berjualan melalui internet seperti itu ya. Ternyata itu adalah hal yang sangat berbeda. Kita artikan aja satu persatu untuk istilahnya dan perbedaannya biar kalian lebih paham ya. Kita mulai dari untuk bisnis online dan pedagang online atau penjual online. Bisnis online itu lebih ke arah sistem, lebih ke arah kita mempelajari sistemnya, kita membentuk sistemnya dan membentuk strateginya. Dan di dalam bisnis online itu pastinya selalu ada tim, ada HRD-nya, jadi ada bagian produksi, ada CS-nya, ada adminnya seperti itu, dan banyak lagi ya. Nah, sedangkan untuk penjual atau pedagang online itu mereka lebih memikirkan teknis, jadi mereka lebih berkutat dengan teknisnya. Jadi semua produksi mereka yang garap, semua cara berjualan, membalas chat pembeli itu juga dia yang pikirkan. Jadi mereka tidak memiliki tim, karena dia merasa dirinya bisa menghandle usaha ini sendiri. Nah, begitu. Dan untuk
Dan sekarang untuk internet marketer atau digital marketer itu bedanya apa? Jadi kalau untuk internet marketing atau marketernya ya, nah ini mereka lebih memikirkan masalah database, masalah traffic untuk usahanya bagaimana. Jadi untuk konversi usahanya seperti apa, aktivitas di seluruh penjualan itu yang memikirkan adalah internet marketingnya. Lah untuk digital marketing itu hampir sama dengan internet marketing, tapi dia lebih luas kanalnya atau lebih luas media sosialnya. Mungkin bisa melalui Google Ads atau melalui Facebook Ads atau lebih ke Instagram berbayar juga seperti itu. Jadi mereka atau TV atau melalui radio atau melalui koran. Jadi itu yang dinamakan digital marketing. Jadi mereka lebih luas ya jangkauannya daripada internet marketing. Nah, jadi tentunya kita harus lebih fokus kemana kita sebenarnya memiliki usaha. Kitanya adalah pembisnis online atau hanya penjual online aja. Nah, di sini kebanyakan sih teman-teman semuanya yang baru membuka bisnis ya, kalau saya lihat dari teman-teman yang sering curhat atau sering nge-DM atau ngechat saya, ini mereka adalah para pengusaha baru yang masih ingin merintis usahanya. Jadi semua yang mereka kerjakan dan semua yang mereka handle, mereka tidak membentuk super team dan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Jadi ya saya dulu juga pernah melewati masa-masa seperti itu, masa-masa membuat produk sendiri, produksi sendiri, masa-masa membalas chat sendiri, dan lihat stok sendiri. Itu memang saya dulu melalui seperti itu. Tapi setelah saya mempelajari banyak ilmunya dari berbagai macam guru atau belajar melalui YouTube atau bagaimana, itu ternyata kita lebih fokus, kita ini lebih ke owner apa ini ya, lebih ke owner plus pegawai juga gitu. Sebenarnya sih kalau buat kalian yang merintis memang merintis usaha, dan memang yang harus dipegang poinnya pertama untuk membuka bisnis itu adalah komitmen. Jadi komitmennya memang benar-benar harus dipegang dulu, memang harus kuat dulu. Tidak hanya berjualan, misal nih jual makanan atau jual yang hanya sesaat saja atau mungkin yang hanya lagi tren seperti itu. Kalau bisa kita berjualan memang harus continue pastinya, komitmen. Kalau usaha kita harus besar dan punya belief, punya keyakinan dalam hati kalau usaha kita bisa menghasilkan banyak omset ke depannya gitu. Nah, dan ini memang bedanya dari digital marketing sama penjual online. Kalau ini memang bedanya di pemikiran aja sih sebenarnya, lebih ke pemikiran mindset aja. Sebenarnya lebih ke perbedaan mindset atau cara pikir atau pola pikir ya. Kalau untuk digital marketing nih, digital marketing itu lebih mementingkan yang namanya aset. Jadi aset yang terpenting. Tapi kalau untuk penjual online itu yang dipentingkan adalah omset. Nah, ini ya sudah mulai kebaca nggak? Jadi kita lebih memikirkan aset atau omset dulu nih. Nah, tapi kalau untuk digital marketing ini, mereka lebih memiliki cara pandang pikir yang lebih panjang. Tapi kalau untuk penjual online, dia lebih memikirkan hari ini aja saya menghasilkan omset, entah besok bagaimana, karena nggak punya aset. Asetnya maksud di sini aset itu adalah database kalau menurut saya gitu ya. Jadi database, kontak, terus kontak-kontak ya, maksudnya email seperti itu. Jadi kita mungkin bisa ngeblast WA, dapat kontak-kontak WhatsApp seperti itu, dan kita mungkin BC atau mungkin kita bisa mendapatkan dengan cara menjual e-book atau menjual apa yang bisa disinkronkan dengan web seperti itu. Akhirnya kita mendapatkan email, setiap seseorang bisa mendapatkan beberapa email kayak gitu. Akhirnya kita mempunyai banyak aset untuk kita tawarkan produk kita. Memang kalau digital marketing itu tidak memikirkan yang namanya omset dulu, mereka lebih membangun sistem dulu sehingga nanti saat dia berada di puncak dan memang sudah kuat, sistem yang di bawah ini memang sudah kuat,
pondasinya gitu. Itu untuk para pejuang para pejuang digital marketing memang seperti itu. Jadi dia memang selalu upgrade skill terus dan tidak melulu yang dipikirkan adalah omset penjualan terus seperti itu. Dan seorang digital marketing itu selalu memikirkan strategi. Nah, untuk di sini mungkin banyak yang tanya, kalau Mbak Nurvita ini apa perannya di sini gitu. Jadi saya sering berganti-ganti peran juga sih di sini. Kadang saya ya sebagai penjual online juga, tapi terkadang juga saya menjadi seorang digital marketing gitu. Karena di sini saya juga masih banyak belajar. Kalau keinginan sih benar-benar sangat ingin full digital marketing, benar-benar memikirkan bagaimana strategi untuk memajukan usaha saya. Di sini saya usaha ada usaha kuliner, makanan, lebih ke cemilan, makanan ringan seperti itu. Yang kedua ada bisnis pakaian baju anak grosir, dan masih banyak lagi karena saya seorang ibu rumah tangga yang nggak bisa diem. Maksudnya kita punya banyak bisnis yang kita bisa majukan. Saya juga open class untuk bisnis online. Jadi siapa mungkin di sini yang ingin belajar bisnis online dari nol, maksudnya kita cara promosi melalui WhatsApp, Instagram atau Facebook, bisa hubungin nomor yang ada di bawah ini, nanti di deskripsi kita cantumin ya. Nah, lanjut lagi. Kalau untuk seorang penjual online itu pasti dia memikirkan posting aja. Jadi mereka itu hanya posting saja di Instagram atau posting di Facebook kayak gitu, tanpa dia memikirkan strategi atau plannya. Nah, kalau saya sendiri pribadi, saya sudah memiliki beberapa pegawai dan juga ada beberapa admin ya untuk menghandle admin. Tugasnya untuk banyak, nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya tugas-tugas admin saya. Jadi ada admin penjualan sama admin pemasaran, dan untuk bagian produksi makanannya saya juga ada. Dan tapi kalau untuk pakaian baju anak saya masih belum produksi sendiri karena saya masih ngambil di konveksi atau penjahit seperti itu. Nah, jadi saya selalu memikirkan saya harus punya konten apa gitu. Jadi harus punya konten apa, harus memikirkan strateginya ini harus dibawa kemana usaha saya. Nah, apa harus dipromokan melalui Facebook Ads atau dipromokan melalui Instagram atau dipromokan melalui Google Ads kayak gitu, itu saya sudah memikirkan skemanya. Jadi hari ini saya harus posting apa, harus ada plan khusus, plan marketnya sendiri seperti itu. Karena kalau digital marketing itu lebih ke strategi. Mana kalau misalnya nih kita punya cara untuk menaikkan omset. Ini jadi omset ini ada dibagi menjadi dua juga. Jadi namanya vertical sale. Vertical sale ini adalah menaikkan omset melalui repeat order. Jadi melalui buyer-buyer yang lama kita ajak lagi untuk membeli barang-barang kita atau produk kita. Dan yang kedua adalah horizontal sale. Jadi itu kita harus mendatangkan buyer baru atau pembeli-pembeli yang baru. Itu ada caranya sendiri, nanti kita akan bahas next ya. Mungkin kalau saya ada waktu, insya Allah akan saya kuak lebih deep, lebih mendalam. Nah, itu jadi itu kalau kalian menyebut diri kalian aku seorang pebisnis online, tapi kalian masih menyelesaikan semua masalah teknis penjualan, membalas chat customer, posting, semuanya itu masih kalian, itu berarti kalian masih penjual online, karena kalian menjadikan diri sendiri sebagai Superman, bukan super team. Tapi kalau kalian sudah memiliki minimal punya 2 karyawan, 1 admin, 1 bagian produksi atau 1 bagian ngecek stok produksi kayak gitu, mungkin buat kalian yang punya usaha konveksi atau usaha restoran makanan itu seenggaknya kalian punyalah orang lain yang bisa untuk membantu atau tim yang bisa membantu kita, karena kita fokusnya lebih ke arah bagaimana memajukan usaha kita gitu, bagaimana strategi untuk membuat omset kita lebih omset yang berkepanjangan, bukan omset yang hanya
yang lagi tren pada saat itu, bukan omset yang pada hari itu aja, atau tren pada atau omset pada bulan itu aja gitu. Kita harus memikirkan omset yang untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depannya gitu ya. Jadi misal nih kalian, saya kasih ini aja, saya kasih perumpamaan aja. Semisal ada sebuah restoran ya, mereka atau warung makan lah ya, warung makan, mereka itu menjual es teh manis sama teh botol. Kira-kira kalian lebih banyak menawarkan teh botol atau es teh manis sih? Nah, ini memang pertanyaan yang agak sulit ya, tapi kalau kalian yang berjiwa berjiwa penjual online, pasti kalian lebih memilih menyodorkan teh botol. Bener nggak? Mungkin dari kalian ada yang memikirkan lebih jual teh botol lah ya, karena teh botol harganya lebih mahal daripada es teh kita gitu. Nah, es teh kita jual 3.500 dan teh botol ini kita jual 5.000. Pasti kalian akan memilih kos yang lebih tinggi ya, padahal sebenarnya 5.000 itu kita hanya punya keuntungan 1.500 misalkan gitu. Tapi kalau kita menjual es teh manis yang seharga 3.500 itu kita pasti memikirkan kos ya, teh yang dicelup bisa beberapa gelas kayak gitu. Nah, dan cuma air, gula sama teh kan gitu aja, pasti lebih kosnya lebih tinggi. Orang juga pasti lebih memilih biasanya yang lebih murah kayak gitu. Nah, dan ada lagi contoh ini, misalnya kalian ingin mengiklankan sebuah produk, yang satu produknya ini adalah produk yang tidak laris, satunya lagi ini produk yang laris di pasaran. Kalian lebih memilih mempromosikan yang mana? Nih, kalau untuk kalian yang punya jiwa-jiwa digital marketing, pasti kalian lebih memilih yang mempromosikan produk yang laris. Kalau kalian punya jiwa yang penjual online, pasti kalian lebih memikirkan mempromosikan produk-produk yang tidak laris, mengiklankan maksudnya gitu. Nah, kalau udah produk nggak laris, ya sudah, memang produknya nggak laris. Kita harus punya strategi lain untuk membuat produk ini menjadi fresh lagi gitu. Jadi semisal saya bicara tentang produksi ya, produksi hijab lah simpelnya aja, karena sekarang banyak banget ya anak muda yang bikin jahit sendiri untuk hijabnya gitu ya. Jadi misalnya ada hijab, jilbab lah dengan nama A gitu ya, hijab kerut atau bagaimana. Kita punya stok 1.000 nih, 1.000 yang tidak laku. Nah, ini bagaimana biar 1.000 ini tetap laku gitu. Pasti ada hasrat dalam diri kita juga itu untuk produksi lagi deh, produksi 5.000 hijab lain, model lain pasti gitu. Nah, ternyata setelah kita produksi 5.000 hijab ini masih tersisa 1.000 lagi, dan akhirnya kita numpuk stok 1.000 yang tidak laku di pasaran. Nah, kalau kita yang berjiwa digital marketing, pasti kita lebih memikirkan bagaimana stok ini keluar dulu. Nah, tapi dengan banyak pola dan banyak strategi. Misal kita ubah dengan nama yang berbeda. Jadi hijab pertama namanya hijab kerut, dinamakan selanjutnya nama hijabnya itu hijab Nabila atau dengan model yang berbeda. Jadi pertama kita foto pakai model si A, besok tetap pakai hijab yang sama, tapi kita buat strategi foto pakai model si B gitu. Nah, mungkin kalau untuk pembeli lama mungkin tahu ini hijab yang kemarin keluar tapi nggak laku deh, pasti gitu ya. Nah, jadi sasaran kita adalah pembeli baru. Kalau untuk kalian yang berjualan hijab atau produksi pakaian gitu ya, produksi atau sebuah konveksi. Nah, jadi begitu. Misal kalian juga punya restoran atau usaha kuliner seperti saya ya. Saya punya andalan sebuah produk karena saya
bergerak di bidang kuliner. Nama cemilannya King's Banana. Jadi sekalian promosi ya, saya biar tahu. King's Banana juga open franchise buat kalian yang ingin berbisnis franchise atau waralaba, bisa hubungi juga nomor yang ada di deskripsi di bawah ini nanti ya. Jadi saya punya produk andalan dalam bisnis saya, namanya ada lumpis goreng. Ini andalan banget, jadi orang sangat suka dan familiar banget sama namanya lumpis goreng. Apa sih lumpis goreng itu? Jadi singkatan dari lumpia pisang. Nah, ini memang sudah andalan, ya sudah kita taruh depan aja. Jadi kalau untuk lainnya yang produk yang pendukung tidak begitu laris di pasaran, itu kita taruh di bag aja gitu, untuk pendukung aja. Sebenarnya yang kita jual kan ini ya, lebih mendukung lumpis gorengnya gitu. Mungkin kalian sendiri punya kayak produk lain, apa sih keunggulan produk kita, terus apa yang lebih laris dalam produk makanan kita di restoran kita, itu yang nanti akan kita unggulkan di depan gitu. Dan untuk lainnya itu bisa jadi cuma pendukung tambahan, additional makanan aja di restoran kita. Nah, jadi untuk masalah strategi, tetap ya seorang digital marketing harus memikirkan bagaimana ada promo apa, ada cross selling seperti apa, terus ada upselling, kita harus melakukan upselling seperti apa. Nah, kita harus melakukan promo bundling, biasanya seperti itu. Memang saya juga memikirkan hal seperti itu. Jadi nanti saya akan bicarakan sama tim saya, ayo hari ini kita buat Jumat Berkah ini seperti ini, ayo kita buat promosi promo weekend kayak gitu. Jadi apa promo weekend itu? Terus kita promosi setiap hari Senin, untuk yang puasa Senin Kamis kita buat gratisin makanan atau bagaimana. Itu yang harus berpikir adalah seorang owner yang biasanya merangkap juga sebagai digital marketingnya. Jadi buat kalian yang masih berpikir dirinya seorang bisnis online tapi nyatanya adalah seorang penjual online, kalian harus cepat-cepat keluar dari yang namanya jebakan teknis. Jadi segala bentuk teknis yang kalian kerjakan, seperti contohnya bikin copywriting, bikin caption atau kata-kata status yang ada di Instagram, itu kalian yang mikir. Terus produksi, kalian yang ngerjain produksinya. Terus jaga kasir, kalian juga. Antar-antar makanan, kalian juga. Balas-balas chat di WA, DM Instagram, di inbox Facebook, itu kalian juga. Mau sampai kapan kalian balesin kayak gitu terus? Nah, jadi kalau memang kita sudah komit untuk membuka usaha ya, udah komit, ayo ditata. Misal kita punya modal ya, kita punya modal 10 juta, kira-kira kalian mau apa ya? Nah, kalau saya pribadi, selain untuk beli bahan baku, untuk beli bahan bakunya, bahan produksinya, di sisi lain kita harus menyiapkan kos untuk karyawan gitu. Nah, jadi jangan berpikiran aku punya 10 juta, aku buat ulang semua bahan-bahan baku, semua bahan produksi, terus saya yang kerjakan semua. Saya ownernya, saya juga ikut jadi pegawai yang ngurus pembuatan produksi dan bentuk-bentuk teknis lainnya. Janganlah seperti itu. Mungkin kalau untuk di awal kalian memang masih membangun lah, masih merintis, tapi kalian juga harus sadar suatu saat usaha saya, bisnis saya ini harus besar, harus memiliki yang namanya tim. Jadi jangan hanya berkutat dengan teknis saja ya. Itu karena kita juga nggak tahu ya bisnis kita ini akan tetap di atas gitu, atau mungkin bisnis kita bakal anjlok karena tidak ada yang bantu, dan kita juga secara fisik ya, apalagi kalau saya dulu mungkin masih belum menikah, belum punya anak, masih kuat secara fisik untuk membuat produksi sendiri atau bagaimana. Kalau sekarang mungkin saya lebih menjaga anak gitu, lebih ke keluarga, atau memikirkan strateginya harus saya bawa kemana nih bisnis saya. Untuk masalah produksi, untuk masalah balas chat atau bagaimana, itu saya serahkan ke admin atau ke bagian produksinya.
tim produksi saya gitu. Untuk misalnya ada menu baru seperti ini memang harus saya yang meluncurkan, atau lebih tepatnya saya yang apa ya, meeting bareng dulu sama teman-teman produksi. Ayo kita buat makanan baru, kita harus trial dulu, kita harus melalui banyak proses untuk launching makanan baru, menu baru seperti itu. Nah, buat kalian yang masih aja bingung gimana sih jualan ini, jualan bisnis online, yang harus dipikirkan pertama memang banyak banget ya. Di sini saya merangkum banyak sekali tugas-tugas yang harus dibagikan kepada tim, atau kita harus mencari berapa orang sih minimal kalau untuk berbisnis online gitu. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Dan untuk perbedaan lagi yang signifikan juga ya, kalau seorang digital marketing itu lebih fokus kepada atau kepada siapa, tapi kalau penjual online atau pedagang online lebih fokus kepada who atau bagaimana. Maksudnya begini, kalau saya pribadi seorang ibu rumah tangga yang banyak mengurus ya, dan mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus rumah pastinya, itu sangat tidak sempat kalau saya disuruh belajar Google Ads, atau saya lebih banyak belajar bagaimana sih caranya ngiklan di Facebook ini, bagaimana sih caranya ini, yang mungkin saya hanya sekedar bisa tapi nggak jago kan gitu ya. Jadi kalau seorang digital marketing pasti dia lebih memilih orang yang jago dalam bidang tersebut. Jadi saya merekrut orang yang benar-benar dia ahli di bidang itu. Tapi kalau seorang penjual online atau pedagang online, pasti dia lebih memilih saya belajar sampai saya bisa, sampai saya. Nah, akhirnya kalau kalian penjual online ini belajar caranya ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, atau belajar cara menulis copywriting seperti apa, lah terus yang mikirin penjualan siapa kan gitu. Nah, jadi memang kita harus pikiran, mindset kita memang harus berubah. Harus kita nggak bisa kan berpikir yang sangat banyak, bercabang yang sangat banyak. Jadi harus diserahkan kepada yang ahli atau yang jago. Nah, disinilah peran internet marketing ini. Internet marketing itu dia lebih banyak mengambil peran ya, dari memikirkan strategi itu di internet marketing, terus cara mengiklankannya, terus bagaimana membuat konten, jadi jadi konten kreator juga gitu. Itu tugas internet marketing gitu. Nah, tapi biasanya owner ini merangkap menjadi seorang digital marketing juga. Jadi owner ini juga harus seenggaknya ya punya ilmu digital marketing, minimal lah dia bisa promosi melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook, dan dia punya cara atau langkah-langkah bagaimana cara melariskan atau membuat omset yang meledak gitu setiap bulannya. Nah, dia punya ilmu seperti itu, dan di sini saya tidak merasa punya ilmu yang lebih atau bagaimana. Saya cuma ingin sharing aja sama kalian. Nah, untuk membangun super team itu juga kita menjadi seorang leader, owner sekaligus seorang leader ya, merangkap kita ya juga harus lebih pintar lah seenggaknya daripada pegawai-pegawai kita. Jadi biar kita ya juga nggak sering dibohongin sama pegawai kita. Nah, itu memang harus kita memikirkan, belajar dulu lah gitu. Membuka usaha ya juga harus belajar gitu. Jadi nggak asal buat makanan jadi dijual laku sudah, jadi untuk mencukupi kebutuhan sebulan atau sehari itu aja gitu. Itu memang kembali pada diri kita sendiri, kita mau berniat usaha yang bagaimana. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang curhat itu, aku pengen banget buka usaha online, aku pengen buka usaha apa sih, usaha apa, pasti banyak sekali yang ingin seperti itu. Saya mendapatkan ide usaha juga karunia ya menurut saya, jadi karunia juga dari Allah. Bukan semata-mata saya hebat bisa menghasilkan sebuah produk, hebat bisa menghasilkan sebuah bisnis, tidak, tapi itu ya juga menurut saya adalah karunia. Karena untuk memilih sebuah bisnis itu juga
gampang-gampang susah ya. Jadi kita memang harus punya passion, tapi butuh digarisbawahi juga ya. Skill, kita misal punya skill ya, kita pintar masak ya, jago masak, belum tentu kita bisa memasakkan makanan kita gitu. Tapi ada juga seorang yang pintar memasakkan, belum tentu dia juga bisa masak produknya. Oleh karena itu, seorang yang punya sebuah restoran besar belum tentu dia adalah seorang koki, ya kan? Jadi belum tentu juga seseorang yang punya rumah sakit yang besar dia adalah seorang dokter. Jadi memang kita memang harus saling sinkron ya sama partner. Jadi kita harus juga punya partner. Misal kita punya temen yang bisa masak tapi kita nggak bisa masak tapi kita bisa promosiin, ini kan kita kolaborasi aja ya kan gitu. Itu cuma sedikit saran aja dari saya ya. Nah, kita memang harus berjiwa owner, berjiwa leader. Nah, meskipun kita udah punya begitu pintar dalam skillnya, itu tidak masalah. Yang penting kita bagaimana caranya untuk membesarkan usaha kita, lebih melariskan produk yang sudah dihasilkan. Karena kita tahu, misalnya si koki A, B, C ini ahli gitu. Nah, saya aja yang jualin produknya, saya besarin kerjasama saya gitu. Nah, ini ada sedikit info aja dari saya untuk sekarang mulai ini ya, mulai paham ya kalian bisnis online atau pedagang online gitu. Jadi kan bisa ditarik kesimpulan dari semua pembicaraan saya, sharing saya kali ini, itu kalian lebih menjurus ke bisnis online atau ke penjual online. Nah, bagi kalian yang masih belum berjualan online, yuk segera pindah ke jualan online. Buat kalian yang masih berpikir saya adalah seorang pembisnis online padahal hanya penjual online, yuk mulai berubah, yuk kita naik tingkatan lagi menjadi seorang pembisnis online. Nah, di bisnis online nggak cukup karena kita masih belum mencakup semua, yuk upgrade skill lagi, kita menjadi seorang digital marketer gitu. Jadi yang bisa menguasai semua, bisa menghandle semua, bisa membuat strategi, bisa membuat market plan untuk tim-timnya, bisa membuat menu baru untuk tim produksinya. Jadi kita nggak capek ya, kita kerja karena sudah mendidik para pegawai kita, mendidik tim kita, akhirnya itu tidak memberatkan. Tapi kalau sampai kita punya pegawai yang sangat membuat kita berpikir, maksudnya mereka tidak bisa ditinggal ya, tanpa kita mereka tidak bisa bekerja. Nah, yang benar, tanpa kita pun tidak ada di sana, mereka tetap berjalan. Tanpa kita produksi tetap berjalan tanpa ownernya gitu. Jadi ownernya lebih memikirkan hal lain. Maksudnya hal lain di sini itu lebih memikirkan strategi penjualannya ya. Strategi bagaimana menjual produknya agar lebih laris gitu. Nah, buat kalian yang ada di rumah, buat kalian yang sedang menonton dimanapun kalian berada, nah, jika video ini bermanfaat, yuk dibantu share biar teman-teman sekalian di luar sana bisa ikut menikmati video ini. Jika ada salah kata atau ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Tapi jika berkenan, saya minta subscribe-nya agar video ini juga bisa lebih berkembang lagi. Saya Nurvita Mareta undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.